Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama TSC di sini. Di sini akan mulai membahas lagi mengenai prospek-prospek saham pada tanggal 31 Agustus 2022. Sekarang kita akan bahas mengenai IHSG dan beberapa saham yang dinilai cukup potensial ya, ataupun cukup menarik. Oke, kita langsung mulai aja mengenai bahwa kalau IHSG pada tanggal 30 Agustus terakhir mengalami kenaikan ya. Pada saat pembukaan kemarin sempat diangkat sampai hampir 1%-an, lalu dia turun. Nah, dia sekarang saat ini masih berada di fase konsolidasinya dan ya akan bergerak di situ-situ aja. Mengenai insight apakah besok atau naik atau turun, kita bisa lihat dari sentimen positifnya diantaranya. Kita bisa lihat di sini kalau kemarin itu ada pembelian ya dari foreign sebanyak 14%, sedangkan sell-nya 11% foreign asing. Jadi secara tidak langsung adanya akumulasi dari asing yang mendukung juga adanya terhadap kenaikan IHSG itu sendiri. Lalu dari segi Dow Jones-nya, Dow Jones kemarin juga ada kenaikan ya, sentimennya cukup positif sehingga memberikan sentimen positif terhadap IHSG. Jadi semoga pada hari ini IHSG dapat melanjutkan kenaikannya. Jika dia tidak bisa melanjutkan kenaikannya, resistennya seperti ada di charting di sini ada di 7080. Dan resisten kuatnya di sini ya 7020 yang pada tanggal 29 Agustus kemarin sempat tersentuh ya. Oke baik, lalu untuk saham apa aja sih yang hari ini kita akan bahas? Yang diantaranya ada BEPS, MBPA, RMKE, TRJA, MARI, ARKO, dan BIMA. Oke, mari kita bahas satu persatu aja. Kita mulai dari BEPS ya. Untuk BEPS pada tanggal 30 Agustus kemarin mengalami adanya kenaikan 0,43%, dan dari segi foreign-nya dia adanya akumulasi ya, cukup oke. Dari segi broker transaction, BEPS sendiri ditopang oleh YP atau Mirai, dan di sini dijual oleh HP Hana Putih Raya. Terlihat adanya sedikit akumulasi aja, nggak signifikan sampai gimana. Coba kita lihat dari segi teknikalnya sendiri. Untuk teknikalnya sebenarnya BEPS-nya cukup menarik, bisa dipakai buat swing juga, disclaimer on. Kenapa? Karena dia itu bisa kita lihat ya, di sini dia itu adalah fase konsolidasinya. Kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di sini. Dan juga dia didukung oleh volume yang cukup tinggi. Semoga dia bisa naik dan upside-nya bisa hingga ke 4.900 atau ke 5.000. Oke. Dan misalkan kalau mau buy juga sebenarnya resikonya cukup rendah. Kenapa? Karena letak sell-nya itu relatif dekat ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham MPPA. MPPA kita lihat dari pada perdagangan kemarin, MPPA sendiri naik ya 6,74% dengan harga terakhir di 190. Foreign-nya ada distribusi sedikit. Lalu untuk broker transaction-nya MPPA sendiri ada yang nopang ya. Bisa lihat di sini cukup signifikan adanya broker SQ sebanyak 100.000 lot lebih yang akumulasi cukup signifikan. Dari segi teknikalnya juga oke, seperti tadi dia berada di daerah dekat supportnya. Ini saham yang cukup potensial, bisa dipakai untuk swing beberapa hari, disclaimer on. Baik, untuk upside-nya dia bisa hingga ke 227. Kalau untuk CL-nya dipastiin aja untuk misalkan dia close di bawah 176 karena sini cukup kuat ya, ada supportnya. Baik, kita lanjut lagi ke saham RMKE. RMKE cukup oke nih RMKE harusnya. RMKE hari ini ada akumulasi banyak oleh asing. Bukan hari ini, kemarin maksudnya pada tanggal 30 Agustus. Lalu ada kenaikan 7%, dan juga dengan broker transaction-nya RMKI sendiri ada broker AK, BK, dan KK yang menopang pergerakan saham kemarin. Akumulasinya cukup signifikan dibandingkan dengan yang distribusi YP, MG masih kalah jauh ya dibandingin dengan broker yang akumulasinya. Dari segi teknikalnya untuk RMKI sendiri juga cukup oke dengan upside hingga 890.
Dan kalau untuk CL-nya, untuk supportnya itu sendiri, sebentar, kita bisa setting aja di sini ya, di 800. Kenapa? Karena itu adalah level psikologisnya seperti itu. Berapa persen? Coba kita cek ya. Berapa persen? 800 itu 4%. Ya oke. Tapi kalau untuk upside-nya bisa hingga 6-7%. Dan ini besok pagi kemungkinan besar, pagi ini kemungkinan besar adanya gap up ya, ataupun main cepat ini. Dia lebih ke fast trade. Seperti itu. Baik, lanjut lalu untuk ke emiten selanjutnya ada TRJA. Untuk TRJA sendiri, coba kita lihat ya, harusnya ada kenaikan 8% kemarin. 30 Agustus ada kenaikan 8% dengan adanya akumulasi dari freight dari asing. Lalu untuk broker summary-nya adanya juga akumulasi dari broker-broker yang cukup ternama ya. Di sini ada IH, ada BK yang cukup terkenal. Lalu untuk yang jualan di sini ada XQ, FZ dan PO, lebih ke arah akumulasi ya. Lalu untuk TRJA sendiri terpantau dia mengalami adanya breakout ya. Di sini awalnya ada resistennya, lalu dia breakout dan dia menunjukkan adanya candle Marubozu. Besok kemungkinan akan lanjut lagi dengan target sebenarnya dia upside sampai 300. Tapi kita 298 aja. Kenapa? Karena di sini adanya gap ya. Di sini tuh ada gap yang belum ketutup selama 2,5 tahun yang lalu. Bisa diperhatikan di sini ada gap. Gap akan cenderung ditutup. Jadi kita lihat lagi untuk besok. Upside-nya bisa hingga 8%. Seperti itu. Kalau mau entry ya silahkan, disclaimer on. Untuk dari CL itu sendiri atau supportnya ya bisa di daerah ini ya, di daerah sekitar harga 260. Baik. Lalu selanjutnya untuk dari emiten Mari. Mari sendiri adanya akumulasi oleh asing, kemarin naik 6%. Lalu untuk broker summary-nya ada EP, PDXC dan AKHP. BK juga adanya akumulasi, sedangkan yang distribusi broker yang kurang dikenal ya. Ya lebih ke arah akumulasi untuk Mari. Mari sendiri dinilai cukup potensial karena dia adanya di sini ada candle ya, candlenya Marubozu. Lalu dia pas banget di pantulan di EMA 60. Ini cukup potensial juga. Baik, lalu dia bisa hingga 197 hingga 200 offsetnya di level psikologisnya. Kalau untuk CLE ya kita pasang aja di pas di EMA 60 nya, tinggal dipantau ketat aja. Bisa juga kalau mau buat swing bisa offset hingga 230. Seperti itu ya. Baik, untuk emiten selanjutnya kita akan bahas emiten Arko. Emiten Arko. Untuk emiten Arko ini kemarin ada naik 2% dengan ada distribusi oleh foreign. Lalu broker transaction Arko itu sendiri dia cenderung akumulasi ya. Kenapa? Karena ini 40.000, 18.000, sedangkan ini 44 dan 10. Cenderung akumulasi tipis saja. Lalu untuk Arko, kalau ini bukan yang Indonesia. Nah, baik. Untuk Arko sendiri dia memiliki upside hingga di 580 atau 600. Dia cukup potensial kenapa dia baru saja ada pantulan ya. Seperti itu. Baik, untuk emiten terakhir kita pada pagi hari ini ada emiten Bima. Emiten Bima ini dia cukup dinilai potensial karena dia bisa dilihat kalau di sini kita menggunakan Fibonacci, dia pas banget dia terjadi ada pantulan di 0,618 ataupun golden ratio-nya. Seperti itu, dia memiliki upside hingga 310 kalau dia berhasil menembus 290. Seperti itu.
Untuk Bima sendiri, Bima untuk pada tanggal 30 Agustus adanya distribusi oleh untuk dari foreign, dan juga adanya sedikit akumulasi ya dari broker BQ. Baik, mungkin itu dulu untuk pagi hari ini. Semoga teman-teman semua di sini bisa trading dengan lancar hari ini, bisa punya semuanya kebagian cuan. Dan juga kalau bagi ada yang ingin request mau dibahas apa, silakan langsung aja ditulis di kolom komentar. Bagi yang suka dengan pembahasannya juga bisa dituliskan atau bisa di follow, di subscribe untuk YouTube channel ini. Oke, baik semuanya, sampai jumpa lagi besok. Kita trading lagi bersama, akan dibahas lagi untuk saham-saham yang dinilai cukup potensial di hari tersebut. Ingat, ini semua bukanlah ajakan membeli, tapi ini juga perlu disclaimer on, do your own research. Ini sifatnya adalah sebagai bentuk materi edukasi saja. Baik semuanya, happy trading, sampai jumpa lagi di esok hari. Sampai jumpa.